Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Semangat toh, Mbak. Urip kudu semangat. Piye? Sebentar, Mbak. Saya mau sembunyi sebentar, Mbak. Semut. Oke, Mbak. Hati-hati, Mbak. Alon-alon, Mbak. Sebentar, Mbak. Kayak 2000 pian. Wis kene entek Halo, Mbak. Yes, bagaimana? Begini, Mbak. Ini saya kontrak kedua di majikan ini, Mbak. Tapi saya ada hutang. Sebenarnya saya nggak berani kabur. Tapi kalau saya nggak kabur, saya nggak ada uang buat setor, Mbak. Sebentar. Belum kebutuhan anak saya di rumah. Kebutuhan anak. Oke. Cerita Anak saya kembar, sekolah keperawatan. percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube, Mbak ya. Jadi apa yang bisa saya bantu? Piye? Apa yang bisa saya bantu? Begini, Mbak, saya meminta solusi. Bahaya atau tidak, Mbak? Saya mau kabur. Rencana hari Rabu saya mau kabur dari sini. Sampai kabur karena nggak kuat bayar utang. Iya, Mbak. Lah, terus kalau sampai kabur mau kemana? Saya mau cari kos, Mbak. Oke, selepas cari kos sampean masih mau tinggal di Hongkong atau kemana? Overstay? Masih, Mbak. Saya mau cari kerja di sini karena anak-anak masih butuh biaya. Ya nggak bisa no, Mbak. Kalau sampean punya tanggungan bank, nanti sampean kabur, satu majikan akan lapor polisi, ya toh. Nomor KTP sampean akan tercatat di kepolisian bahwa sampean itu kabur dari rumah majikan. Yang kedua, kalau rumah majikan nanti terima surat tagihan dari bank yang menyatakan bahwa sampean kabur karena utang bank, lah surat dari penagihan utang bank itu dikirim ke imigrasi, itu yang akan mempersulit sampean untuk visa turun kayak gitu. Kok sampean utang nggak kira-kira toh, Mbak? Gaji berapa, utangnya berapa, kebutuhan rumah berapa, kok sampai melebihi gaji? Saya setiap bulan itu, Mbak, hampir 6.000. Gaji saya cuma 5.000, Mbak. Belum untuk anak di rumah. Enggak, masalahnya sebelum utang apakah sama sudah berpikir kira-kira utangku berapa per bulan, gajinya cukup enggak untuk bayar utang kayak gitu? Sampean apakah sudah berpikir seperti itu sebelum sampean pinjam uang bank? Sebenarnya itu, Mbak, yang pertama pinjam itu saya pinjam terus jalanin uang itu sama teman. Tapi teman saya yang saya percaya itu Jual pae. sekarang, Mbak. Jadinya utang yang pertama saya tanggung karena pakai paspor saya. Oh, berarti pinjaman yang pertama itu teman yang pakai gitu. Oke, Mbak, saya dikasih 2.000 sebagai upah. Sampean dikasih 2.000 Iming-iming sebagai upah, iku. diiming-iming. Oke, Habis itu temennya nggak nyarutang. aku kasih solusi, tak kasih solusi dulu ya. Baru kita nanti tanya cerita prosesnya dia. Terminit begitu. Oh, temennya di interminate. Oke. Oke. Sebentar, ini bojoku mau ngasih solusi, bentar ya, Mbak ya. Kojono. Mbak, sampean sudah tahu saya kan? Wong gandeng sak donya. Kontennya udah nonton belum? Sudah, Mas, sudah, Pak, sudah. Oke, alternatif pertama begini. Kabur boleh. Terus sampean mau cari kerjaan di luar dengan posisi overstay kan? Tapi yang jelas duit sampean bisa dapat. Duit bisa dapat, tapi status sampean akan sangat ya harus jadi gelap terus. Tapi saranku gini. Utangnya ada berapa? Sampean diskusi sama majikan. Sampean di majikan ini berapa lama? Sudah 2 tahun 9 bulan. Oke. Mas. Ini plan pertama ya. Karena ini plan yang menurut saya yang paling bagus. Plan pertama, sampean jujur dengan majikan, cerita. Ya. Sampean cerita. Nah, itu plan yang pertama, rencana yang pertama. Terus boleh nggak pinjam duitnya dia. Terus nanti potong gaji. Lah untuk nyari buat anak-anak dan semuanya libur sampean part time. Walaupun sebenarnya ini di konten ya dilarang. Tapi mau panfa, mau kayak gimana lagi? Saya juga harus apa ya nek ngarani berpikir bahwa ini sudah bukan hanya melanggar atau tidak, tapi sampean kan butuh semuanya dan sampean salah langkah. Hanya iming-iming 2.000 aja wis terus kepangan sak sembarang kali re, ya kan? Oke, jadi ya kayak gitu ya, minta ngomong baik-baik. Kalau majikan nggak ngasih, jatuhnya kan di interminate.
Kalau di interminate enak sampean rekodnya. Jangan main kabur. Sampean tak kasih tahu. Ya. Kalau di interminate itu kan jatuhnya enak. Sampean di interminate kok gak iso bayar, iso ngomong ambek majikan. Sama kredit-kredit tadi. Sama bank kan di interminate. Bisa dipahami nggak? Oke mas. Jadi Kalau saya notis bagaimana? apa? Notis. Jangan notis. Sampean jujur dulu. Sampean ngerti nggak aku ngomong? Sekarang pikirnya dijernihkan dulu ya. Kita mau cari solusi ya. Pikirannya dijernihkan. Plan A, plan B, plan C, plan D. Kita punya banyak plan ini. Nanti sampean coba yang kenapa ditaruh di pertama, karena itu yang terbaik ya. Ngomong ke majikan dan punya utang dan pinjem duit ke majikan. Kalau sampean sudah satu kontrak, otomatis kan majikan setidaknya sedikit banyak sudah tahu cara sampean bekerja. Bisa dipahami nggak? Dari situ aman. Tapi kalau kok kamu beraninya begini begono begini bla 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 bla, terus aku kudu piye? Aku keblondro, aku dibujuki. Sampean ngomong dengan majikan baik-baik, itu terus terang. Dan nanti pasti kalau aku gak bayar, kalau gak mau utangi, akan rumahmu ini ditagih gitu loh. Terus kan itu akan ada dua kemungkinan. Yang pertama dia mau bantu sampean. Yang kedua dia bisa memecat sampean. Bisa dipahami? Oh iya, oke mas, ngerti. Nah, kalau sampean dipecat atau di interminate lah, oke, sampean nggak akan rekod macam-macam kan? Rekodnya sampean tetap namanya utang di bank itu tetap gak iso. Berarti di interminate. Nah, wes kalau sudah di interminate dan sampean memang nggak mau pulang, ya kan? Kalau utang, sampean keluar negara itu nggak ada masalah. Pilihan yang kedua, plan. Nah, sekarang setelah di interminate, sampean kerja di Makau. Oke? Jadi sampean nggak pulang. Ini karena saya melihat ada anak yang harus dibiayai. Ya wes, catatan. Ya dengerin saya ngomong dulu. Sampean kan butuh solusi toh. Oke? Solusi saya panjang ini. Tinggal nanti sampean yang jalani mau milih yang mana. Dan suara saya keras ini bukan marah ya. Karena posisi sampean sedih, meratap, bimbang, bingung, galau, saya harus teken. Jadi biar sampean bisa berpikir. Bisa dipahami nggak? Karena yang dibutuhkan ini bukan kesedihan lagi, sudah bukan air mata, tapi solusi dan tindakan. Bisa dipahami nggak? Oke mas, paham. Nah, ya kalau sampai di interminate, oke, aman. Ya kan? Gitu loh. Hubungan dengan majikan selesai, wong sampean jujur kok. Manusia itu kan dihargai karena kejujuran toh, bener nggak? Dan bisa dipercaya. Sampean jangan ngikuti kata hati yang main kabur-kabur. Itu bukan solusi kalau menurut saya loh ya kan. Jujur ya, satu wes jujur di interminate. Ya sudah, keluar uang interminate-nya ke Makau, cari kerjaan di Makau. Nah, setelah cari kerjaan di Makau nih, mulai kalau sampean mau memperbaiki nama di bank ya pelan-pelan. Dua-duanya dicicil separuh-separuh. Ya. Karena pihak imigrasi, bandara dan semuanya polisi tidak akan bisa mencekal sampean untuk balik ke Indonesia meskipun utangnya sampean akeh. Tapi rekod yang kena adalah rekod, dan masa depan sampean untuk di Hongkong itu akan dipertimbangkan. Bisa juga ditolak. Gitu loh, itu wis mumet nek masalah utang. Makanya kan tadi solusinya ke Makau. Lah ya sudah, cari penghidupan di Makau. Anggap bahwa kesempatan sampean ya hanya di Makau. Nanti kalau mungkin di Singapura atau di Taiwan. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi tidak ada solusi kabur ya kalau dari saya. Oke. Terima kasih banyak mas, terima kasih. Dan sekali lagi ya, hidup ini memang susah. Tapi kalau ngomong sama saya, tidak butuh air mata, tapi butuh semangat, ya kan? Anggap aja sampean bayar kesalahan karena ada iming-iming 2000. Ini buat ini
Ya, jadi seperti itu. Ingat ya, di dunia ini tidak ada beban hidup yang melebihi kapasitas kita. Gusti Allah iku duwe tatanan, duwe aturan. Wong iki sik sanggup apa ora. Tapi nek iki ya ora teko Gusti Allah, Mbak. Tapi karena keteledorane kita. Meng-meng ha. Sampeyan sering delok kontenku apa ora? Nek sering delok kontenku mesti ngerti. Lah lapo kok keblenyek? Halo, besti-bestian dah. Iming-imingan ah. Iya, terima kasih banyak Mas. Nanti malam saya kemas baju yang sudah saya masukkan ke kulkas sampai jadi kamu. Ngomong dulu baik-baik sama majikan, ya. Ya, sekali lagi jangan pakai acara kabur. Oke, itu bukan solusi. Wes lego? Sudah? Cukup? Ya, dongo sing akeh, Mbak. Njaluk sepuro karo Gusti Allah. Gusti Allah cemburu karo sampean. Ya. Oke ya, sehat selalu ya. Semangat. Ya, oke yuk. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya, utang guys. Iming-iming 2000. Nah ini pasti ini. Kalau sudah ada iming-iming itu pasti modus. Jadi apapun ya buat teman-teman semuanya ya. Kalau sudah ada iming-iming, wah hati-hati loh ya. Iming-iming itu nek nang Hongkong wis jelas ruwet. Ya, kalau nggak ngerti bimbang, soalnya nampani duit, nek nampani duit nggak pernah ngomong-ngomong karo kancane. Tapi nek wayang bayari kangelan mesti cerita, ya. Bisa dipahami. Bagaimana Pak Gio? Klik. Pak Gio pripun menurut panjenengan? Mbah Kong piye Mbah Kong? Wejangane pripun wejangane? Ya mestinya ya mikir 2-3 kali 4 kali, karena walaupun butuh, kalau iming-iming toh akhirnya menjadi beban kan yo repot sing ditinggal neng omah. Apalagi anak isik cilik-cilik. Wis perawat ya, Pak? Akper ya? Kembar loro. Waduh. Makanya justru sakjane ya lebih bagus. Tapi kok bleset ya? Bereset gara-gara 2000 kok ya mengeng. Set Namane dipertaruhno untuk orang lain. masuk. Itu mestinya enggak boleh, harus diteliti. Hotel iki apa ya? Kalau di koncone itu gimana karakternya kan mestinya terasa toh. Ya wes, hati-hati sepanjang jalan Gak lah mulai. perjalanan. Wong bisa online kok. Tak urusannya dhewe njobo ya. Oke Pak, terima kasih banyak wejanganipun Mbah ya. Kong. Ini dari Mbah Mbah Kong, bapaknya Pak Sandro Egi Arifian. Wong ganteng sak donya. Yes, jadi untuk teman-teman semuanya wis pokoknya ngati-ngati. Seneng ya seneng lek diweki iming-iming, tapi yo aja paspor sing jadi tameng kayak gitu ya. Wis kalau kayak gini saya minta doanya aja untuk teman yang lagi kena musibah, mudah-mudahan kuat menghadapi dan ada solusi. Terus lah satu dari hal majikan. sih sebenarnya. Piye? Sebenarnya aku ngomong sih sama teman-teman. Kalau kita sebenarnya mau niat pingin teman-teman kita itu kita bantu hanya dengan satu klik itu sebenarnya. Klik aja konten ini, kita share banyak-banyak. Cuman kadang-kadang ketika diklik share banyak-banyak, pasti di dalam hatinya kok menak awakmu, kok nyimut awakmu, itu loh teman-teman. Makanya akhirnya selalu ada korban, selalu masih ada korban. Dan kelihatannya kalau teman-teman kita itu terkena korban, rasa apa ya, cuman ibadah, tapi ayo kita cegah bareng-bareng gitu loh. Bersama-sama kita itu ben ojo sing tukang ngapusi iki ben akhirnya gak duwe target sing dihapusi ngono lho. Itu bisa Gak mangan kancane. gak konco-koncone mangan gitu. Itu kan kepedulian kita kepada yang lain gitu loh. Cuman ya itu tadi wis. Nyimut kowe ndro bayaranmu akeh sing delok. Nah, itu ya nek gak yo sampean sing gawe gak apa-apa, aku sing nge-share. Atau dibuat omong-omong kelobot lah
kasih tahu temennya. Ya, jadi enggak, aku seneng kalau teman-teman yang TikTok itu loh dipotong-potong sudah. Wes setidaknya itu boleh, saya silahkan. Konten saya kalian potong-potong model apa, bahkan aku sing bengek-bengek kalian potong, kalian share, monggo kerso. Saya tidak akan melarang ya, karena setiap orang punya cara tersendiri untuk berbuat baik ke teman yang lain. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye. Bye bye Pak Kia. Oke, Bye. dadah.